penggunaan maupun penguasaan, ya teman-teman bisa download di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004. Itu tentang penggunaan, pemanfaatan, ya, penggunaan pemanfaatan tanah. Nah, coba ingat kembali, jadi penggunaan itu ya, penggunaan itu adalah tutupan permukaan bumi ya, bisa alami, bisa buatan manusia. Ya. Sedangkan pemanfaatan adalah kegiatannya. Nah, diharapkan dalam pemanfaatan itu mempunyai nilai tambah tanpa batasannya, tanpa merubah wujud fisiknya. Nilai tambah. Nilai tambah itu sesuatu yang diberikan untuk menjadikan kegiatan itu mempunyai hasil yang lebih besar, yang lebih dari. Okay. Nah, kalau kita berkaca di dalam PP tadi, ya, di PP 16 ya tahun 2004, penggunaan itu ya ada penggunaan, ada pemanfaatan. Sedangkan penata gunaan tanah adalah pola, ya, pola tata guna tanah. Pola itu semacam ya apa itu gambaran lah, semacam apa itu, pola itu semacam apa ya, kayak kayak wujud gambarannya ya, tentang apa itu, tentang penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan ya. Bisa berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan ya, yang terkait dengan pemanfaatan sebagai apa? Satu kesatuan sistem untuk yang lebih besar adalah kepentingan masyarakat secara adil. Ini normatif ya, normatif. Sedangkan penguasaan itu adalah bagaimana subjek dan objek itu mempunyai hubungan hukum ya, bisa perorangan, bisa kelompok, atau bisa badan hukum. Nah, ini mirip dengan definisi dari data yuridis ya. Ada kan data yuridis, salah satunya data tentang hubungan hukum orang subjek dengan objek ya. Seperti apa? Nah, ingat kembali ya, definisi data yuridis. Itu mirip seperti itu. Nah, kemudian di dalam kita mempelajari penggunaan, pemanfaatan sesuai dengan ya PP 16 tahun 2004, itu mempunyai asas atau sesuatu yang terkandung lebih dalam di dalam PP itu adalah keterpaduan antar ya penggunaan, pemanfaatan, bagaimana pemberdaya gunaan dan berhasil gunanya. Kemudian masih ada serasi seperti apa, selaras, seimbang, berkelanjutan. Yang intinya ada 10 asas yang harus diperhatikan di dalam kita melakukan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004. Nah, yang dimaksud dengan keterpaduan adalah harmonisasi penguasaan ya, antara penguasaan dan penggunaan serta pemanfaatan. Harmonisasi itu sesuatu yang bisa berjalan bersama tanpa mengurangi esensi ya. Sesuatu yang bisa berjalan bersama tanpa mengurangi esensi, dan ya berjalan itu bagus, harmonis kan bagus. Nah, kemudian yang dimaksud dengan pendaya gunaan dan penghasil guna adalah bahwa penata gunaan tanah tersebut dapat mewujudkan peningkatan nilai tanah yang sesuai dengan fungsi ruangnya. Ya, berarti dikunci di mana? Dikunci di fungsi ruangnya. Nilai tanah itu ya, nilai tanah itu menjadi sesuatu yang lebih tinggi dan rendah kan tergantung aktivitas yang ada di atasnya. Ya. Kalau tanah itu tanpa aktivitas, ya, tanpa aktivitas di sampingnya, di dalamnya, tentu tidak akan menyebabkan ya sebidang tanah tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah. Misalkan sama-sama sebidang tanah, letaknya berbeda, ya, pasti nilainya berbeda. Sama sebidang tanah, penggunaannya berbeda. Satu tanah kosong, satu dipergunakan untuk kegiatan ekonomi, katakanlah begitu. Nilainya berbeda. Ada akses lain yang menyebabkan ya
tanah tersebut mempunyai nilai yang tinggi. Jadi aktivitasnya yang lebih menentukan. Bukan bidang tanah saja kosong, bukan, tapi aktivitas ya, baik secara langsung maupun di sekitarnya itu menentukan ya, menentukan nilai satu bidang tanah tersebut. Nah, kemudian yang dimaksud serasi, selaras, seimbang adalah bahwa penggunaan tanah menjamin terwujudnya ya, serasi, selaras, seimbang tersebut antara apa? Antara hak dan kewajiban masing-masing pemegang hak atau kuasanya, sehingga menimbulkan benturan kepentingan antar pengguna yang lain. Nah, hak dan kewajiban itu gampang diucapkan, tetapi pelaksana sulit. Orang lebih menuntut haknya daripada kewajibannya. Ya, satu contoh, tanah itu mempunyai fungsi sosial. Ya, undang-undang jelas mengatakan seperti itu. Tetapi bila ada suatu kegiatan ya, kegiatan pembangunan yang melewati tanah itu, fungsi sosialnya di mana? Atau haruskah seseorang yang mempunyai sebidang tanah tersebut ya meminta kompensasi yang di luar batas ya, di luar batas lembaga ataupun profesional yang bisa menghitung nilainya itu. Ya. Maka di sini harus ada, tadi saya mengatakan keseimbangan antara hak dan kewajiban di situ. Ya. Mana yang lebih dulu, hak dan kewajiban? Idealnya kewajibannya dulu, idealnya, ya, baru haknya. Nah, yang harus teman-teman pahami juga, hak yang dipunyai oleh seseorang, ya, tidak bisa menyebabkan orang lain yang punya hak lain itu terbatasi haknya. Jadi kita punya hak, orang lain juga punya hak. Bagaimana masing-masing hak dan kewajiban kita itu bisa bersama tanpa menyebabkan orang atau pihak lain terkurangi hak dan kewajibannya. Nah, itu yang dia maksud dengan serasi, selaras, dan seimbang. Saya baru berbicara pada asas ya. Asas itu sesuatu yang mempunyai sesuatu yang diamanatkan undang-undang agar berjalan dengan baik. Asas itu ada sesuatu yang ya dipunyai oleh undang-undang, dan apabila itu dilakukan ya menyebabkan dengan baik. Nah, itu pada tataran ya dogmatisnya seperti itu. Nah, kemudian yang dimaksud dengan berkelanjutan bahwa penata gunaan tanah menjamin kelestarian fungsi dan memperhatikan kepentingan antar generasi. Jadi berkelanjutan itu kegiatan yang dilakukan dalam penata tanah itu harus memperhatikan itu. Berarti ada hubungannya dengan lingkungan, ya, ada hubungannya dengan dampak. Bagaimana kegiatan itu bisa ya idealnya meminimalkan ya dampak negatifnya, meminimalkan dampak negatifnya, dan harus memikirkan keberlanjutan terhadap ya kegiatan yang kita lakukan. Seperti apa nantinya. Nah, ini dalam kegiatan pembangunan biasanya ya ada yang dikenal dengan analisis lingkungan. Karena dinilai, dianalisis akibatnya seperti apa. Itu akan minimal dalam kegiatan penataan timbangan. Karena apa? Yang melakukan kegiatan ini kan orang-orang yang pada saat kegiatan itu, tapi ada generasi berikutnya. Maka kekayaan alam itu sebenarnya bukan milik generasi sekarang, kan milik juga generasi berikutnya. Maka seringkali slogannya adalah kekayaan alam itu titipan dari anak cucu, bukan kita. Kalau itu milik kita nanti habis untuk kita. Maka ada pemikiran bagaimana memanfaatkan kekayaan alam, katakanlah itu dengan tetap memikirkan kepentingan generasi yang akan datang.
Nah, coba bayangkan, kalau semua kekayaan alam itu dieksploitasi sekarang, ya, semua, kemudian habis, apa yang dikatakan pada generasi yang mendatang setelah itu? Paling cerita dulu ya, dulu katanya kita punya tambang emas terbesar di dunia dulu. Ya. Sekarang habis. Ya. Harusnya tidak boleh. Ya. Pemerintah itu harus memikirkan ya kebutuhan generasi mendatang. Dan itu generasi yang berikutnya juga punya hak terhadap kekayaan yang alam yang ada di kita. Nah, analoginya seperti itu. Kemudian yang dimaksudkan dengan keterbukaan bahwa penata gunaan tanah dapat diketahui oleh lapisan masyarakat. Maka ya rencana tata ruang, kemudian rencana penggunaan tanah itu harusnya bisa diakses oleh semua orang, terbuka untuk semua orang. Nah, akibatnya kalau terbuka apa? Kontrol dari masyarakatnya akan lebih ketat. Ya. Tidak bisa sewarna-warna dengan asas keterbukaan itu. Nah, asas keterbukaan itu ya memang harus dijalankan untuk apa? Agar ada checks and balance ya, ada kontrolnya dari masyarakat. Kalau ya masyarakat mempunyai pemikiran, masyarakat merasa dirugikan terhadap kegiatan. Ya, sama ya, kalau di dalam kegiatan-kegiatan yang lain, misalkan pembangunan tertentu, harusnya masyarakat bisa mengakses info apa yang akan dilakukan terhadap kegiatan itu di daerah. Saya katakanlah gitu. Masyarakat boleh harus mengakses itu. Untuk apa? Ya biar ada kontrol. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan persamaan ya keadilan dan perlindungan hukum adalah penyelenggara penata gunaan tanah tidak ya mengakibatkan diskriminasi antar pemilik tanah. Sehingga perlindungan hukum dalam menggunakan ya dan memanfaatkan tanah tidak menyebabkan diskriminasi. Diskriminasi itu perbedaan. Perbedaan itu banyak, perbedaan warna kulit ya, perbedaan suku. Nah, itu harusnya tidak boleh dalam asas bagaimana persamaan keadilan dan perlindungan hukum. Ya. Kalau itu dijalankan dengan baik dan benar, maka sebenarnya diskriminasi ya, diskriminasi yang masih juga terjadi pada saat sekarang ini harusnya sudah semakin berkurang ya. Tetapi itu tergantung daripada ya bagaimana pelaksana penata gunaan tanah dan orang yang mengadakan ya kegiatan pengawasan terhadap kegiatan itu. Itu harus saling terkait. Nah, kemudian dalam rangka melakukan kegiatan penata gunaan tanah tersebut, maka dilakukanlah inventarisasi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Inventarisasi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah atau yang dikenal dengan IP4T itu. Kalau tentang apa itu penguasaan, apa itu penggunaan, apa itu pemanfaatan, apa itu hak, kemarin kita sudah singgung ke situ ya. Kemudian juga dilakukan penetapan perimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan. Ya. Ketersediaan dan kebutuhan. Yang ada berapa, yang dibutuhkan berapa. Harus seimbang ya. Tidak boleh ya kebutuhan ya, kebutuhannya 5, ketersediaannya 4. Harus dengan cara apa kalau begitu di atasnya? Harus dilakukan dengan memodifikasi, harus dilakukan dengan menghitung kembali apakah kebutuhannya benar-benar 5 atau masih bisa ya dimanfaatkan kembali atau diramu kembali bisa 4, atau juga bisa dengan apakah kalau ketersediaannya 4 kemudian kebutuhannya 5 ataukah bisa dijalankan bareng-bareng 5 atau bertahap. Nah, pertimbangan-pertimbangan tersebut harus menjadi suatu hal, harus dilihat mana yang lebih penting. Skala prioritasnya yang menjadi kunci bagaimana untuk mengatur perimbangan itu. Ya. Kemudian
penetapan pola penyesuaian penguasaan, pola penguasaan. Dengan apa? Dengan rencana tata ruang wilayah. Nah, rencana tata ruang itu adalah suatu ya gambaran ya rencana penggunaan ya plotting wilayah dalam ya pemanfaatan ruang sesuai dengan ya yang sudah ditetapkan oleh siapa, tergantung kalau ada tata ruang kecamatan provinsi nasional, tata ruang tersebut sering berbenturan. Ya. Nah, kadang-kadang tata ruang itu yang sulit dikendalikan jelas ya, misalkan satu kembali bisa dihalangi. Kalau yang mendirikan bangunan itu perorangan, bagaimana caranya? Paling hanya tidak keluar izin mendirikan bangunannya. Kan begitu tuh. Izin mendirikan bangunan, kalau kita tidak memanfaatkan sertifikat hak tanah kita untuk mendapatkan kredit di perbankan, penggunaannya juga minimal. Ya, penggunaannya juga minimal. Ya, kecuali ya di daerah tersebut ya digunakan kena misalkan jalan tol atau kena kegiatan lain kita pengadaan tanah, maka IMB itu menjadi sesuatu yang penting untuk apa? Menghitung ganti kerugiannya. Salah satu komponennya. Nah, okay. Nah, pelaksanaan inventaris penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan itu meliputi pengumpulan, pengolahan data, ya, penggunaan, kemudian pemanfaatan tanah, kemampuan tanah, evaluasi serta data pendukung. Nah, pengumpulan dan pengolahan data penguasaan, nah, itu dilakukan dengan cara apa? Melakukan survei kepada ya setiap ya setiap orang yang menguasai atau memiliki atau memanfaatkan bidang tanah tersebut. Ya. Kemudian dilakukan ya kemampuan tanahnya, kemampuan tanah itu bagaimana suatu bidang tanah itu mempunyai ya daya dukung untuk kegiatan itu. Misalkan kemampuan tanahnya ternyata kedalaman efektifnya berapa, ya. Nah, kemudian dilihat tekstur tanahnya seperti apa. Nah, kalau tekstur tanahnya ke dalam tanahnya sudah tahu, kalau misalkan daerah tersebut digunakan untuk wilayah usaha, cocoknya ditanami apa misalkan ya. Nah, kemudian evaluasi tanah serta daya dukung yang lain apa kegiatan di daerah sekitar itu. Nah, itu semua sudah harus bisa dideteksi pada saat inventarisasi, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya. Ya. Kemudian hasil itu disajikan dalam data berupa peta. Maka tadi saya mengatakan ada beberapa peta tematik, baik itu peta penguasaan, peta pemilikan, peta penggunaan, peta pemanfaatan, kemampuan, ya. Itu semua ya disajikan data berupa peta. Jadi kegiatan inventarisasi ya, pemanfaatan, penguasaan, ya, penggunaan tanah, ending akhirnya adalah bagaimana menyajikan informasi itu dalam satu peta ya, peta tematik itu. Nah, nanti di minggu-minggu depan bagaimana pengolahan data ke dalam peta tersebut akan dijelaskan oleh Ibu Wahyuni ya. Saya sudah ketemu kemarin, saya sudah diskusi dengan beliau, nanti bagian beliau di situ. Bagaimana memasukkan ya informasi-informasi itu ke dalam peta tematik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan dan pelayanan data berupa apa? Peta dan informasi. Penyediaan dan pelayanan data berupa peta dan informasi mengenai apa? Penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan. Ya. Menyediakan dan pelayanan data. Yang pertama pengumpulan pengolahan, yang kedua adalah penyajian, kemudian yang keempat adalah penyediaan. Ya,
dikumpulkan, disajikan, dan disediakan pelayanan data. Nah, entry point-nya nanti ke peta itu. Nah, kemudian, nah, tujuan-tujuan dari penata gunaan tanah tersebut ya, yang pertama adalah untuk apa? Mengatur apa ya? Penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, mengatur ya. Sesuai dengan apa? Rencana tata ruang. Mengatur yang pertama. Yang kedua, mewujudkan penguasaan ya. Yang pertama mengatur, kedua mewujudkan ya. Penguasaan, penggunaan, pemanfaatan ya, sesuai dengan apa? Fungsi dan rencana tata ruang. Ya, pertama mengatur, kedua mewujudkan, keempat mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi apa? Tertib penguasaan, tertib penggunaan, tertib permanfaatan dan pemeliharaan serta pengendalian pemanfaatan tanah. Nah, kalau dulu ya di jajaran Badan Pertanahan Nasional seringkali diberikan slogan catur tertib pertanahan ya, 4 tertib pertanahan ya, tertib penggunaannya, tertib penguasaannya ya, tertib pemanfaatan dan pemeliharaannya. Nah, yang keempat kemudian menjamin ya kepastian hukum untuk siapa? Untuk menguasai dan menggunakan ya dan memanfaatkan bagi masyarakat yang mempunyai apa? Hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah. Maksudnya kepastian hukum itu diberikan tetapi tetap ya dengan acuan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Maksudnya begini, kalau saya mempunyai satu bidang tanah, ya, kemudian tanah saya tersebut, ya, tanah saya tersebut secara peruntukan dalam desain tata ruang adalah digunakan untuk kawasan tertentu, katakanlah begitu. Idealnya, kalau tadi contohnya jalan hijau di jalan ya Godean atau jalan kabupaten, idealnya kalau tanah saya tersebut jalan hijau dan tidak boleh didirikan bangunan, ada kompensasi yang harus diberikan oleh negara lewat pemerintah kepada pemilik atau yang orang yang menguasai bidang tanah itu. Ya. Maka kalau itu tidak ada kompensasinya, sangat sulit. Ya. Sangat sulit bagaimana menjamin kepastian hukum ya agar ya yang hubungan antara tanah dengan ya orang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kalau tidak ada kompensasinya sulit. Nah, saya mensinyalir di jalan kabupaten tersebut tidak ada itu, ya, tidak ada itu kompensasi. Bagaimana orang tidak boleh mendirikan bangunan, tetapi tidak ada kompensasi yang didapatkan. Kenapa tidak boleh? Nah, itu menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Nah, memberikan kompensasi itu adalah tugas dari siapa yang melaksanakan tata ruang itu? Pemerintah lewat pemerintah daerah kalau itu rencana tata ruang tingkat 2. Nah, itu saya berhenti dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Gupta, Yogaswara, ada pertanyaan? Halo. Gupta, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Sebelum, Pak. Siapa itu? Fadil? Ahmadin, Pak. Dari Ahmadin. Silakan, Ahmadin. Gimana? Kemarin juga, Pak, ada kasus di Kota Mataram. Nah, sebidang tanah ini dekat sama Korem, Pak, TNI. Sebidang tanah? Ya, dia bersebelahan sama Korem. Korem. Oke. Terus? Iya, Pak. Yang punya tanah ini mau bangun gudang, Pak. Tapi yang dari TNI ini nggak diizinin, soalnya di sekitar Korem tuh nggak boleh dibangun gudang. Padahal di situ udah ada dasar udah mau dibangun, Pak, udah dibikin dasar segala macamnya. Nah, nggak jadi gara-gara itu. Terus gimana solusinya, Pak? Nah, gini. Nah, itu ada sebidang tanah ya milik perorangan ya, Ahmadin ya, perorangan ya. Perorangan, kemudian berdekatan dengan
institusi pemerintah berwujud Korem itu apa, Komando Distrik Militer ya, tingkat kabupaten kalau nggak salah Korem ya. Iya, Pak. Kecamatan, Pak. Koramil kalau kecamatan. Hah? Korem kabupaten dong ya. Kalau Koramil kecamatan, benar. Gitu ya. Ya pokoknya itulah daripada kita berdebat ya. Nah, harusnya harus ada titik temu antara ya kepentingan perorangan. Kalau itu dibangun gudang, ya tidak boleh dibangun gudang. Kemudian atas alasan dari tentang apa Korem yang dalam ini mewakili institusi Tentara Nasional Republik Indonesia. Harus ada argumen yang jelas dari Koramil atau Korem tersebut. Mengapa tidak boleh dibangun? Kalau alasannya tidak boleh dibangun karena itu ya itu adalah berdekatan dengan ya Komando Rayon Militer atau Korem tersebut yang ya notabene adalah salah satu institusi pemerintah dalam penegakan keamanan. Nah, harus ada argumentasi yang dibangun. Harus ada penjelasan-penjelasan. Nah, kemudian berarti kan itu pemilik tanah tersebut dibatasi haknya, ya kan dibatasi haknya kan. Nah, ternyata kalau memang tidak boleh dibangun dan dibatasi haknya, apa yang boleh dikerjakan dalam bidang tanah itu? Kalau tidak boleh gudang, atau kalau tidak boleh didirikan gudang, nah harus ada yang memberi kompensasi kalau dia mau mendirikan gudang di situ. Atau jalan keluarnya, ya tawaran jalan keluarnya, bidang tanah tersebut dilepas, ya dilepas dengan difasilitasi oleh orang tersebut. Harus ada solusi-solusi begitu. Kalau tidak nggak bakalan ketemu. Berarti kan egonya masing-masing itu. Korem mengatakan ini nggak boleh dibangun karena bertentangan dengan segala sesuatunya. Kemudian orang yang mempunyai tanah, saya akan membangun gudang karena punya kepentingan katakanlah bisnis begitu. Nah, harus ada yang menjembatani. Nah, pertanyaan saya ke Ahmadin, itu sudah pada tahap apa? Sudah pada tahap musyawarahkah? Atau baru sekedar orang yang akan membangun, kemudian Koremnya mengatakan tidak bisa? Gimana, Ahmadin? Kemarin informasinya cuma terbatas, Pak. Dikasih tahu teman kemarin permasalahannya. Soalnya nggak bekerja di situ, Pak. Jadi permasalahan lebih detailnya kurang tahu, Pak. Nah, itu harusnya ditemukan dulu ya. Kalau institusi Korem itu institusi yang mewakili Tentara Republik Indonesia. Kalau saya nggak tahu ya itu Korem atau Koramil ya. Kalau Koramil kan kecamatan. Nah, maka pemilik tanah tersebut bisa mengadu ke, kalau itu Koramil berarti ke camat. Kenapa saya tidak bisa membangun? Kemudian diadakanlah pertemuan itu. Ya, diadakan pertemuan itu dicari solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik itu kalau menurut saya tidak lewat pengadilan, tetapi bisa lewat mediasi. Ya, jangan salah bahwa akar budaya kita itu kan musyawarah untuk mufakat. Ya, selagi kita masih bisa berkomunikasi, selagi kita masih berdiskusi, pasti ada jalannya. Ya, apa kebetulan yang saya dapat infonya dari Ahmadin kan hanya sekedar ini tidak bisa, ini tidak bisa. Sudahkah diadakan pertemuan? Ya, kalau sudah diadakan pertemuan, saya yakin pasti ada jalannya. Karena esensinya ya, kalau tadi saya mengatakan kita mempunyai hak nih, ya, tetapi orang lain juga punya hak. Jangan sampai hak kita ini kalau kita pakai membatasi hak orang lain. Itu kan masuk ke situ. Hak perorangan membangun gudang, ya. Sedangkan mungkin di situ ada haknya juga Koramil itu kalau dengan gudang mungkin bertentangan dengan prinsip keamanan mungkin, saya nggak tahu ya prinsip dalam tentara ataupun Koramil seperti apa. Itu jawaban saya, Ahmadin. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain silakan. Fadil, mana Fadil? Siapa? Mohon izin Pak, mungkin saya ingin memberikan pendapat aja mengenai kasus tadi. Oh, gimana, yang Bapak bilang Kodean itu Pak. Setahu saya kan sekarang di Kementerian kita ada
Direktorat Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah dan Ruang, Pak. Ya. Yang itu ada apa? Ada juga apa? Jabatan fungsionalnya itu penyidik pegawai negeri sipil, Pak. Penyidik pegawai negeri PPKN sipil, ya, terus PPNS tata ruang, Pak. Ya. Jadi apakah kita bisa melaporkan pelanggaran tersebut ke Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah dan Ruang tersebut, Bapak? Yang dilaporkan siapa? Penertiban, Pak. Yang dilaporkan? Yang apabila terjadi pelanggaran seperti yang terjadi di Guardian itu, Pak. Karena di yang tadi ya. Di tempat saya di pemberdayaan, Pak, di Kota Bekasi kemarin pekan lalu lah, saya menemani Bapak Kepala Kantor, Pak. Itu kan ada turun, Pak, dari Dirjen PPTR bersama Pak Dirjennya, Pak Budi, itu langsung menindak developer yang melakukan pelanggaran tata ruang, Pak. Apakah hal tersebut bisa dilakukan juga di gudang tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Kalau developer bisa, kan badan hukum ya, developer bisa. Tapi kalau perorangan, tadi yang saya contohkan perorangan, ada ya. Kalau developer bisa, dihentikan izinnya bisa. Tapi kalau perorangan seperti apa? Saya punya sebidang tanah nih, ya. Saya punyanya hanya itu, hanya yang jalan Godian itu. Saya nggak punya rumah nih, saya pengen bangun rumah, ya. Kalau pengendali tata ruang itu memang ya konsisten dan ini, kalau saya tidak boleh, tapi kalau saya tidak dapat kompensasi, saya nekat saya bangun. Ya, kalau tadi yang dikatakan Fadil, boleh developer, itu bukan perorangan. Kalau perorangan seperti apa? Tadi saya mengatakan kalau perorangan paling-paling izin mendirikan bangunannya aja yang nggak keluar. Ya, izin mendirikan bangunan itu berguna tadi sudah saya sampaikan bila untuk mengajukan kredit di perbankan, rumahnya dihitung ya untuk mendapatkan besaran kredit, atau kalau di tempat kita tinggal yang belum ada IMB itu terkena kegiatan pengadaan tanah misalkan jalan tol dan sebagainya, hitungannya berbeda sudah IMB dan belum. Itu ya, kalau developer, kalau prosplit. Oke, yang lain? Oh, siapa, Pak? Terima kasih, Pak. Saya kira ini yang lain semuanya, Pak. Oke. Untuk developer juga, untuk perorangan juga, Pak. Ternyata untuk developer doang ya, Pak. Gampang di ini ya, Pak Fadil. Kalau developer itu bisa dieksekusi, kalau perorangan agak susah. Sebenarnya untuk developer dan perorangan, tetapi perorangannya ini yang susah. Kalau developer kan dihentikan izinnya dia selesai, berhenti. Kalau perorangan, nah itu yang susah di situ. Itu ya Fadil ya. Oke, yang lain? Izin bertanya, Pak. Siapa ini? Dela, silakan. Saya pernah membaca dalam suatu jurnal bahwa rencana tata ruang wilayah seringkali tidak sesuai dengan tata ruang kehutanan. Nah, itu mengapa dapat terjadi, Pak? Bukankah seharusnya RT RW dapat berkorelasi dengan tata ruang kehutanan? Terima kasih. Iya. Nah, gini. Memang seringkali lemahnya di institusi kita itu masalah koordinasi, ya, lemahnya masalah koordinasi. Nah, pertanyaannya, sudahkah pernah ditemukan misalkan rencana tata ruang kehutanan ya, tata ruang kehutanan itu kan intinya kalau tidak salah 30% wilayah di suatu daerah itu harus mengamanatkan untuk dijadikan kawasan hutan kan 30% kan. Nah, pertanyaannya kalau itu tidak ada 30%, apa yang mesti dipaksakan ya? Ini kawasan hutan padahal realnya sudah penduduknya penuh ya. Seperti itu. Nah, harusnya diadakan koordinasi duduk bersama dulu sebenarnya. Di peta kawasan hutan, teman-teman di kehutanan itu realnya mana sih yang masih ada? Ya, Dela dalam kasus berbeda pada beberapa tahun yang lalu, ya terjadi juga kasus seperti Kalimantan Tengah. Ya, semua kota Palangkaraya itu diklaim kawasan hutan. Ya, padahal realnya itu kota itu, realnya sudah kota.
Nah, hal-hal seperti itu harusnya dikoordinasikan dulu, ya, dikoordinasikan dulu. Mana yang lebih dulu jadi, ya, peta kehutanan atau peta tata ruang. Kalau peta kehutanan yang jadi dulu, real existing-nya masih enggak itu berwujud hutan. Ya. Kalau existing-nya masih berwujud hutan, oke lah. Tetapi kalau realnya sudah tidak berwujud hutan, seperti apa? Tetapi seringkali dia kita berkoordinasi dengan teman-teman di kehutanan itu tidak mudah karena dia memegang tadi itu 30% harus kawasan hutan dalam suatu daerah, ya. Dan itu tidak mudah dipenuhi 30%. Saya itu tidak yakin juga kok kalau di Jogja itu 30% itu dapat kawasan hutannya, ya. Tetapi kalau fungsi hutan, kalau fungsinya yang diperdebatkan benar bukan fisiknya, fungsi hutannya mungkin masih bisa kita koordinasikan dalam hal ini. Fungsi hutannya apa? Wujud tegakan, maka seringkali ada hutan kota. Atau kalau Profesor Hadi itu sering mengatakan kota hutan. Yang penting tegakannya banyak, ya. Tumbuhannya banyak, ya. Tumbuhannya banyak. Tapi itu kriterianya di mana? Di fungsi hutannya. Bukan real peta hutannya, petanya di sini hutan, padahal realnya enggak, ya. Nah, seringkali terjadi seperti itu dia. Ego sektoral itu yang main, ya. Pokoknya kawasan itu harus hutan. Eksistensinya belum tentu hutan itu. Nah, seringkali juga kalau peta di rencana tata ruang, peta di rencana tata ruang itu harus melihat dulu kalau memang di area di apa teman-teman peta dari Dinas dari Kementerian Perhutanan itu dialokasikan untuk hutan, tetapi realnya apa dulu dilihat. Realnya kalau realnya sudah tidak bisa hutan ya harus koordinasi dulu. Ini existingnya sudah tidak hutan lagi. Karena nanti akibatnya banyak gitu, Dela. Bukan cuma main di kertas saja yang seperti itu. Kalau saya katakan kasus di Kalimantan Tengah, Palangkaraya itu, akhirnya pendaftaran haknya nggak bisa itu, nggak berani juga BPN. Macet juga waktu tahun itu, nggak berani juga ngangkat. Ya. Akhirnya berhenti pendaftaran tanah pertama kalinya. Ya, tidak berani juga. Maka kuncinya harus ada koordinasi, Dela. Kalau itu seringkali bertabrakan, pendapat saya itu karena lemahnya koordinasi di situ. Itu Dela. Itu Siap, pendapat Pak. saya di Terima situ, kasih. Dela. Oke, masih ada yang lain? Kalau tidak ada, saat di Google Classroom sudah saya share NSPK, ya NSPK-nya tolong dibaca dulu, ya. Nanti kalau pada saat Ibu Wahyuni mengadakan, ya jatahnya mengadakan kuliah, mengadakan tugas, beliau pasti akan mengacu ke situ, ya. Dibaca dulu. Tapi itu tebel ya, NSPK-nya tebel. Dibaca dulu, kemudian kita lihat kapan Ibu Wahyuni bisa masuk. Nanti saya ini pertemuan kelima kalau nggak salah ya. Benar? Pertemuan yang berapa nih? Kelima. Betul, kelima, Bapak. Kelima. Nanti saya masuk sekali lagi, nanti setelah itu saya tanya dulu di pengajaran, ya. Adakah ya kalau mau diadakan ujian tengah semester, ya, itu person kita menyelenggarakan oleh teman-teman di pengajaran. Tapi nanti saya akan masuk sekali lagi di pertemuan yang ke-6. Oke, kita ketemu hari Selasa. Jaga puasanya, ya. Walaupun itu di Kanta, ya, jangan bolong-bolong. Ya, kalau di sini kamu bisa puasa karena kebetulan terpaksa kalau di STPN. Kalau di Kanta saya nggak tahu, ya, jaga yang baik, ya. Oke, kita ketemu di hari Selasa dan selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih.